Bayangin kalau masa depan Asia bisa berubah cuma gara-gara satu anak kecil. Di Tibet, siapa yang bakal jadi Dalai Lama berikutnya bukan cuma soal agama, tapi soal kekuatan, politik, dan geopolitik dunia. Beijing, India, PBB, bahkan negara-negara barat semuanya ikut pasang mata. Karena kalau sampai ada dua Dalai Lama, satu yang diakui Beijing dan satu lagi yang diakui komunitas Tibet, dampaknya bisa bikin peta kekuatan Asia gonjang-ganjing. Dan percayalah, efek riaknya bisa sampai ke Indonesia. Jadi, siapa sebenarnya Dalai Lama itu? Kenapa suksesi rohani bisa bikin dua negara raksasa nyaris bersih tegang? Dan kenapa Beijing sampai menahan seorang anak kecil yang ditunjuk sebagai pancan lama, lalu nempatin versi mereka sendiri? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Dalai Lama itu bukan nama orang, tapi sebuah gelar. Gelar ini ada di dalam tradisi Buddhisme Tibet, aliran Gelug, yaitu salah satu aliran terbesar di Tibet. Dalai Lama dipandang sebagai tulku, alias reinkarnasi dari Avalokitesvara, Bodhisattva Welas Asih. Dengan kata lain, setiap kali seorang Dalai Lama meninggal, dipercaya dia bakal lahir kembali di tubuh seorang anak kecil. Nah, gimana cara nemuin Dalai Lama baru? Prosesnya unik banget. Para biksu biasanya nyari petunjuk lewat mimpi, tanda-tanda aneh misalnya arah asap waktu kremasi, sampai konsultasi sama orakel. Orakel ini semacam perantara roh yang tugasnya buat ngasih petunjuk spiritual dan politik ke Dalai Lama. Ada juga ritual ngeliat Danau Suci Lamolatso yang katanya bisa ngasih gambaran arah tempat lahir Dalai Lama berikutnya. Begitu kandidatnya ketemu, anak itu bakal dites dengan dikasih banyak barang, termasuk benda-benda milik Dalai Lama sebelumnya, terus anak itu disuruh milih, dan kalau dia bisa nunjuk barang yang benar, itu dianggap tanda kuat kalau dia adalah reinkarnasi Dalai Lama sebelumnya. Tapi prosesnya belum selesai. Begitu yakin kalau anak itu reinkarnasi dari Dalai Lama sebelumnya, tetap harus ada penegasan dari otoritas agama lain, khususnya Panchen Lama, yaitu salah satu tokoh paling berpengaruh di Tibet setelah Dalai Lama. Awalnya, Tibet udah lama punya tradisi tulku, yaitu guru besar yang dipercaya bisa lahir kembali buat ngelanjutin ajarannya. Dan gelar Dalai Lama sendiri baru muncul di abad ke-16, diambil dari bahasa Mongolia yang artinya samudra. Jadi maksudnya adalah guru dengan kebijaksanaan seluas samudra. Dalai Lama pertama, Gendun Druk, adalah murid langsung dari Je Tsongkhapa, yaitu pendiri aliran Gelugpa atau topi kuning. Waktu hidupnya, beliau belum disebut Dalai Lama, baru setelah wafat dia diakui sebagai Dalai Lama pertama. Penerusnya Gendun Gyatso dianggap reinkarnasi beliau dan kemudian dikenal sebagai Dalai Lama kedua. Dia memperluas ajaran Gelugpa dan makin dikenal di Tibet. Nah, baru di Dalai Lama ketiga yaitu Sonam Gyatso, gelar itu benar-benar dipakai. Gelarnya diberikan oleh Altan Khan, yaitu penguasa Mongolia yang pengen beraliansi dengan Tibet. Dari sinilah hubungan Mongolia dan Tibet makin erat, dan Buddhisme Tibet juga menyebar luas ke Mongolia. Dalai Lama keempat bahkan berasal dari Mongolia, yaitu Yonten Gyatso, cucu dari Altan Khan. Tapi karena beliau orang Mongolia, banyak orang Tibet yang kurang suka dan mulai muncul ketegangan antar kelompok. Singkatnya, dari Dalai Lama pertama sampai keempat, posisi Dalai Lama masih lebih dilihat sebagai pemimpin spiritual. Mereka dihormati dan punya pengaruh besar dalam agama, tapi belum sepenuhnya jadi penguasa politik Tibet. Tapi sejak abad ke-17, segalanya berubah. Dalai Lama kelima namanya Lobsang Gyatso nggak cuma jadi pemimpin rohani, tapi juga politik. Tahun 1642, Dalai Lama kelima, Lobsang Gyatso dapat dukungan besar dari penguasa Mongol bernama Gusikan. Dengan dukungan militer itu, Dalai Lama kelima bisa konsolidasi kekuasaan, nyatuin Tibet dan bikin sistem pemerintahan baru yaitu Ganden Podrang. Sejak saat itu, Tibet dipimpin dengan model unik, yaitu gabungan agama dan negara. Jadi bisa dibilang Dalai Lama itu kayak presiden sekaligus paus dalam satu orang. Lobsang Gyatso bahkan bangun istana Potala yang megah banget di Lhasa. Istana ini bukan cuma rumah, tapi juga simbol kekuasaan Tibet.
Disinilah institusi Dalai Lama benar-benar jadi pusat politik sekaligus rohani. Lanjut ke abad 18, situasinya makin kompleks. Tahun 1792 setelah Perang Tibet-Gurkha, dinasti Qing dari Tiongkok turun tangan. Tahun berikutnya, di 1793, Kaisar Qianlong ngenalin aturan baru yaitu Golden Urn, semacam undian resmi buat nentuin kandidat Dalai Lama atau Panchen Lama. Tujuannya biar pemilihan ini bisa diawasi langsung sama Beijing. Masuk abad ke-20, Tibet harus berhadapan dengan realitas geopolitik modern. Tahun 1939, seorang bocah kecil dari Amdo bernama Tenzin Gyatso dikenali sebagai reinkarnasi Dalai Lama ke-14 lewat uji pengenalan barang serta tanda-tanda spiritual lainnya. Di tahun 1940, dia resmi naik tahta. Tapi di tahun 1950, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok masuk ke Tibet dengan dalih membebaskan wilayah itu dari imperialisme asing. Tibet yang waktu itu lemah secara militer nggak bisa banyak melawan. Jadi setahun kemudian, di tahun 1951, ditandatanganilah perjanjian 17 poin di Beijing. Di atas kertas, perjanjian ini janjiin Tibet bakal otonom dan Dalai Lama tetap jadi pemimpin spiritual sekaligus punya kewenangan politik. Tapi sampai sekarang, banyak yang bilang perjanjian itu ditandatangani di bawah paksaan alias bukan kesepakatan bersama. Situasi makin panas sampai akhirnya tanggal 10 Maret 1959, ribuan orang di Lhasa turun ke jalan takut Dalai Lama yang masih muda waktu itu bakal diculik Tiongkok. Demo besar-besaran ini berubah jadi pemberontakan dan akhirnya dipadamkan dengan keras oleh Beijing. Hanya seminggu kemudian, tanggal 17 Maret 1959, Tenzin, Dalai Lama yang waktu itu masih muda, terpaksa kabur dari Potala dengan menyamar jadi tentara, nyebrang lewat pegunungan Himalaya dan akhirnya tiba di India. Sejak saat itu, Dalai Lama menetap di Dharamsala India yang sekarang jadi pusat pemerintahan Tibet di pengasingan. Meski di pengasingan, Dalai Lama nggak berhenti bersuara. Dia terus memperjuangkan kebebasan dan hak-hak rakyat Tibet tanpa kekerasan. Dan pengakuan dunia datang tahun 1989, waktu Dalai Lama ke-14 dapat hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangan damainya di pengasingan. Setelah itu, Tenzin gak cuma dikenal sebagai pemimpin agama, tapi juga jadi simbol perdamaian dunia. Terus di tahun 2011, Dalai Lama bikin keputusan besar dan cukup mengejutkan. Dia mutusin buat mundur dari urusan politik dan nyerahin semua wewenang ke Central Tibetan Administration atau pemerintah Tibet di pengasingan. Sejak itu, dia fokus penuh jadi pemimpin spiritual buat para umat Buddha Tibet. Dalam perjuangannya, dia punya pendekatan yang namanya middle way approach. Jadi, bukannya minta Tibet merdeka penuh dari Tiongkok, Dalai Lama lebih milih minta otonomi sejati, biar rakyat Tibet bebas ngatur budaya, pendidikan, dan agama mereka sendiri, tapi secara resmi masih di bawah kedaulatan Tiongkok. Sejak itulah peran Dalai Lama jadi simbol global perdamaian. Tapi di waktu yang sama, status Tibet jadi makin rumit antara klaim Tiongkok, perjuangan diaspora, dan dukungan moral dari dunia internasional. Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, yang lahir tahun 1935, per Juli 2025 udah berumur 90 tahun. Terus, siapa yang bakal ngelanjutin Dalai Lama kalau dia mangkat nanti? Sampai hari ini sih, beliau negasin satu hal. Institusi Dalai Lama akan terus berlanjut. Dan buat ngejaga legitimasi, dia ngediriin Gaden Podrang Trust, yaitu lembaga resmi yang disebut punya otoritas tunggal buat ngangkat dan ngakuin suksesor. Bahkan Dalai Lama juga pernah bilang, kemungkinan reinkarnasinya bisa lahir di luar Tibet, bahkan di luar Tiongkok. Bisa dibilang tujuannya buat ngehindarin kendali Beijing. Di sisi lain, Beijing punya sikap keras. Pemerintah Tiongkok negasin kalau semua reinkarnasi tokoh agama Tibet termasuk Dalai Lama harus lewat persetujuan negara. Di tengah perseteruan ini ada satu faktor krusial, yaitu Panchen Lama. Panchen Lama ini adalah semacam guru spiritualnya Dalai Lama, sekaligus tokoh spiritual terpenting nomor 2 setelah Dalai Lama dalam hierarki Buddhisme Tibet. Secara tradisi, Panchen Lama dan Dalai Lama saling nunjuk reinkarnasi satu sama lain. Jadi Panchen Lama punya peran penting dalam mengakui Dalai Lama. Nah, waktu di tahun 1995, Dalai Lama nunjuk seorang anak kecil bernama Gethun Chukyi Nyima sebagai Panchen Lama.
Tapi cuma beberapa hari setelah penunjukan itu diumumin, Ge Tunjuki dan keluarganya menghilang secara misterius. Sampai sekarang keberadaannya masih menjadi teka-teki besar dan dia nggak pernah muncul lagi di depan publik. Kasus hilangnya Ge Tunjuki menarik perhatian PBB dan kelompok-kelompok HAM internasional yang ngedesek Tiongkok buat ngasih informasi tentang nasibnya, tetapi Beijing selalu ngeklaim kalau Ge Tunjuki hidup dengan baik tanpa ngasih bukti nyata. Dan sebagai gantinya, pemerintah Tiongkok nunjuk Gyaltsen Norbu sebagai Panchen Lama versi resmi. Norbu sering tampil di acara-acara kenegaraan dan jadi simbol dukungan terhadap otoritas Beijing. Tapi banyak orang Tibet di pengasingan justru nganggap dia sebagai boneka politik yang dipasang pemerintah Tiongkok buat ngontrol tradisi spiritual Tibet dan mempengaruhi proses pemilihan Dalai Lama berikutnya di masa depan. Tapi ternyata perjuangan Dalai Lama bukan cuma soal politik dan diplomasi. Ada satu hal yang jauh lebih sensitif. Bagi orang Tibet, pemilihan reinkarnasi adalah inti dari tradisi spiritual yang udah berlangsung berabad-abad. Tapi Tiongkok masuk dengan klaim kalau pemilihan reinkarnasi Dalai Lama selalu dikendaliin Cina sejak dulu. Ini salah satu klaim politik yang sering dipakai Beijing buat nguatin posisinya sekarang. Faktanya, memang sejak akhir abad ke-18, dinasti Qing ngenalin Golden Urn sebagai mekanisme undian resmi buat milih Dalai Lama yang baru. Beijing bahkan nyebut ini sebagai bukti hak campur tangan dalam pemilihan Dalai Lama selanjutnya. Tapi masalahnya, tradisi Tibet soal pemilihan lewat tanda-tanda kayak asap kremasi, uji pengenalan barang, sama konsultasi ke orakel itu udah jauh lebih lama daripada mekanisme undiannya Tiongkok. Jadi, klaim kalau China selalu mengendalikan proses sebenarnya lebih tepat disebut framing politik ketimbang fakta historis. Dan aturan itu sekarang dipakai lagi oleh Beijing. Pemerintah Tiongkok bahkan bikin regulasi resmi lewat Order Nomor 5 tahun 2007 yang bilang kalau semua reinkarnasi tokoh Tibet termasuk Dalai Lama harus dapat izin pemerintah. Artinya buat Beijing, lahirnya Dalai Lama itu bukan cuma urusan spiritual tapi juga soal legalitas negara. Tapi tentu aja aturan ini ditolak keras oleh komunitas Tibet di pengasingan karena dianggap ngerampas inti dari kebebasan religius mereka. Dari sinilah akar konflik modern soal siapa yang berwenang nentuin reinkarnasi Dalai Lama terus berlanjut sampai hari ini. Tapi ternyata selain konflik politik dengan Tiongkok, ada juga kontroversi di dalam komunitas Tibet sendiri, yaitu pemujaan Dorje Sukden. Dorje Sukden ini dianggap sebagai Dharmapala atau dewa pelindung Dharma oleh para pengikutnya. Mereka percaya Dorje Sukden ngelindungin ajaran Buddha, memberkati umatnya dan ngejaga kemurnian ajaran aliran gelug dari pengaruh luar. Tapi masalahnya jadi rumit karena Dalai Lama ke-14 tentang praktek pemujaan ini sejak tahun 1996. Menurut beliau, pemujaan Dorje Sukden justru nimbulin perpecahan di antara umat Buddha Tibet dan bertentangan dengan semangat persatuan serta toleransi antar aliran. Dalai Lama juga berpendapat kalau praktek ini bisa ngehambat kebebasan spiritual dan ngerusak reputasi perjuangan Tibet di mata dunia. Di sisi lain, para penganut Dorje Sukden nganggap larangan Dalai Lama nggak adil dan bertentangan sama kebebasan beragama. Konflik ini bikin hubungan antara Dalai Lama, pemerintahan Tibet di pengasingan, dan sebagian komunitas gelug jadi tegang sampai sekarang. Yang jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih ribut-ribut soal siapa Dalai Lama berikutnya penting banget, bahkan buat kita di Indonesia? Jawabannya karena suksesi ini bukan cuma urusan agama, tapi juga bakal ngefek ke geopolitik Asia. Kalau nanti sampai ada 2 Dalai Lama, satu versi diakui komunitas Tibet lewat Gaden Podrang Trust, dan satu lagi versi Beijing lewat mekanisme Golden Urn, konfliknya bisa jadi mirip kasus Panchen Lama. India dan Tiongkok bisa makin tegang, apalagi India jadi rumah pengasingan Dalai Lama sejak 1959. Buat dunia, isu ini juga nyentuh soal hak kebebasan beragama. Apakah negara punya hak buat ngatur kelahiran kembali seorang tokoh spiritual? Atau seharusnya itu murni urusan komunitas agama? Singkatnya, suksesi Dalai Lama nggak cuma drama spiritual, tapi juga bisa jadi babak baru pertarungan pengaruh India-Tiongkok. Dan efek riaknya bisa sampai ke Asia Tenggara termasuk Indonesia karena kita ada di tengah-tengah jalur diplomasi, ekonomi, bahkan budaya.
Dan pada akhirnya cerita ini bukan cuma tentang Tibet, tapi tentang bagaimana agama, politik, dan identitas bisa saling bertabrakan, dan bagaimana dunia, termasuk Indonesia, ikut merasakan dampaknya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.